Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menatap, maha menyaksikan segalanya, maha menguasai segala sesuatu. Segala puji bagi Allah yang menentukan apapun. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Dialah Allah yang maha kuasa atas segalanya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah, menolak. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun jin dan manusia bergabung menginginkannya. Dialah Allah yang maha baik, yang menatap, mendengar apapun yang terucap, mengetahui apa yang ada dalam pikiran, tahu persis apa yang terlintas di dalam hati. Dialah Allah yang maha agung, yang maha tahu segala keperluan, segala keinginan. Dan dialah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Tiada yang lebih mencintai kita selain pencipta kita. Tidak perlu diragukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawatal ardu binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai Allah, berkahi majlis ini. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang kuasa memberi ilmu yang manfaat bagi kami. Engkau yang memberi taufik kami bisa memahami kebenaran-Mu. Dan hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa mengamalkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Nomor 209. Bismillahirrahmanirrahim. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal sebenarnya hanya mewajibkan kepadamu untuk masuk ke dalam surganya, dan tiada mewajibkan apa-apa kepadamu, hanya semata-mata supaya masuk ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Rob semesta alam ini, dialah pencipta langit, bumi, berikut segala yang ada. Dia ciptakan dunia ini, kecil sekali. Di antara jagad yang Allah ciptakan, sangat kecil dunia ini. Dan Allah ciptakan kita di dunia ini. Salah satu di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Dan kita diperintahkan ibadah supaya kita bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, dan bisa pulang ke surga. Tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia selain Allah. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat jadi ahli surga selain Allah. Orang tua sayang kepada kita, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang Allah. Salah satunya, selama ini, apa yang kita lakukan untuk Allah? Allah memberi nikmat kepada kita setiap saat. Jantung didetakkan, oksigen, sel-sel kita berkembang dengan baik. Yang sakit digantikan, yang mati dikeluarkan, diurus setiap saat. Dan kita tidak mensyukurinya. Kita tidak ingat
bahwa kita ini diciptakan Allah, diurus oleh Allah, diberi nikmat setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kecuali nikmat dari Allah melimpah ruah. Kita diciptakan jadi manusia, tidak jadi setan, tidak jadi batu, tidak jadi kambing, tidak jadi kuman. Sama-sama tidak milih. Allah bentuk rupa kita sesuka Allah. Allah urus tubuh ini, triliunan sel diurus setiap saat. Dan Allah tahu kita jarang ingat Allah, jarang menyebut nama Allah. Dan Allah juga tahu nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk maksiat. Mata ini ciptaan Allah, diurus oleh Allah, kita gunakan untuk berzina, melihat yang tidak halal. Mulut Allah yang ciptakan, bohong, menghina, dusta, ghibah, fitnah, keluar dari sini. Otak, kita tidak tahu bagaimana punya otak, Allah yang ciptakan. Kita mikir kemana saja, segala dipikir selain Allah. Sholat kita barusan, badan bergerak, mulut berucap, tapi Allah tahu hati kita tidak ingat kepadanya. Dan tetap diurus oleh Allah. Aib kita tidak ada yang tahu. Orang-orang tidak tahu sholat kita tidak khusyuk. Orang-orang tidak tahu mata ini penuh maksiat, pikiran penuh maksiat. Beri makan, beri minum, beri pakaian, beri tempat berteduh, beri ilmu, tutup aibnya. Siapa yang bisa melakukan itu kepada kita selain yang maha baik? Kita tidak menyadarinya. Kita lupa kepada Allah, bahkan ragu kepada Allah. Tidak ingat ada Allah. Tapi Allah terus memberikan petunjuk sehingga kita berkumpul di sini. Ini Allah yang mengampulkan. Kalau Allah tidak memberi taufik, tidak mau kita mencari ilmu. Tidak mau. Adapun di sini adalah karunia Allah. Setan menghalang-halangi kita mencari ilmu. Hanya dengan izin Allah kita bisa melawannya. Masya Allah. Nah, kalau kita sudah yakin kita nih makhluk ciptaan Allah, perintah Allah ke kita sederhana, ibadah. Kalau kita patuh ke Allah, diurus urusan kita, diberikan yang terbaik. Pemilik rezeki itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Mau jungkir balik bagaimanapun, tetap rezeki itu pemiliknya Allah, dibagikannya juga oleh Allah, sesuka Allah. Kalau Allah datangkan datang, kalau Allah sempitkan sempit. Tidak ada di jagat ini yang bisa mendatangkan rezeki selain Allah saja. Dan Allah memerintahkan kita dengan kewajiban, wajib sholat, wajib zakat, dengan berbagai kewajiban, semata-mata supaya kita bahagia, supaya kita selamat. Jadi sholat itu bukan untuk Allah, Allah tidak untung. Kita mau sholat, kita tidak sholat, tidak ada masalah bagi penguasa langit dan bumi. Kita sholat itu untuk kita. Kita sedekah untuk kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Tidak ada sama sekali Allah bertambah kemuliaan karena kita taat. Siapa kita? Tidak ada apa-apanya. Bumi ini dihancurkan, selesai saja, ya kan? Di jagat ini banyak sekali ciptaan Allah. Bumi ini hancur, selesai. Makanya kita harus serius untuk melihat perintah Allah itu sebagai nikmat. Kalau ingin bahagia, bahagia itu ada pada iman dan amal soleh.
Makanya kalau kita ingin bahagia, fokus saja kepada yang membuat kita bahagia. Apa? Iman dan amal soleh. Berjuang supaya iman kita meningkat dan jadikan setiap kegiatan kita jadi amal soleh. Perkara rezeki, karir dan sebagainya itu ikut sendiri, nanti itu Allah yang membagikan. Saudara mau jadi apa itu terserah Allah. Dijadikan apa? Pengusaha, jadi pejabat, Allah yang ngasih. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Maka jangan ribet dengan dunia ini ya. Sibuk, bukan sibuk hanya memikirkan penghasilan meningkat. Sibuk meningkatkan iman kepada Allah, keyakinan. Caranya bagaimana? Ya, di antaranya ini. Belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan bermujahadahlah mengamalkan ilmunya. Kalau hanya senang belajar, tidak senang mengamalkan, Allah tahu. Kita dapat ilmu dengan izin Allah. Seberapa kita mengamalkan, Allah tahu. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang didapatkan, mungkin ilmu segini. Kita baru sanggup mengamalkan 15%, 20%. Tapi sungguh-sungguh Allah tahu. Daripada ilmu terus ditambah, tapi semangat mengamalkannya tidak serius. Allah tahu. Allah tahu segalanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Surat At-Taghabun ayat 11 di ujung itu ya. Ma'asuma min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Maka aslinya hidup ini urusannya dengan Allah dalam segala urusan. Gimana nih supaya jadi amal soleh? Syaratnya dua, luruskan niat. Bicara apa niatnya? Nolong orang apa niatnya? Ngasuh anak apa niatnya? Ke kantor apa niatnya? Dagang apa niatnya? Belajar di kampus, di sekolah apa niatnya? Berbakti ke orang tua apa niatnya? Harus selalu pakai niat. Karena ini yang menentukan jadi amal atau tidak. Kita jarang makan pakai niat untuk ibadah, betul? Kalau ditanya kenapa makan? Lapar. Kenapa minum? Haus. Saya tidak tega kalau nyebut apa bedanya dengan monyet. Kita ibadah semua. Nih saya sekarang ceramah harus benar-benar. Apa niat ini? Ya semoga ini jadi amal soleh. Semoga setiap kata-kata ini diterima oleh Allah. Jadi membekal Allah ridho kepada saya. Perkara saudara jadi paham atau tidak, itu gak sanggup saya lakukan. Perkara saudara berubah atau tidak, itu apa yang bisa saya lakukan mengubah saudara, ya enggak? Allah yang mengubahnya. Nah kalau Allah ridho, mudah-mudahan salah satu hadiahnya adalah dapat orang berubah lewat kita dapat pahalanya. Seperti menasehati anak, istri, apa yang bisa dilakukan kan? Tidak boleh jengkel, tidak boleh marah-marah, karena kita tidak bisa mengubah. Kita hanya mengingatkan, beritahu dengan cara yang terbaik supaya Allah ridho, sampaikan dengan cara terbaik, kata-kata terbaik, sikap terbaik, doakan yang terbaik. Anak berubah atau tidak itu pekerjaan Allah. Kita nggak bisa mengubah. Niatkan jadi amal soleh. Ada seorang ibu yang bertanya, sampai kapan saya ngajak anak saya bisa ibadah? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai balik? Sampai kita mati. Karena bagi kita ibadah. Kalau kita merasa kita yang bisa mengubah, kita jadi jengkel, kecewa kalau orang tidak berubah. Sama dalam dakwah. Berapa banyak nabi yang umatnya cuma 6 orang, 3 orang, dakwah tiap hari. Karena yang memberi hidayah itu Allah. Maka niatkan dakwah itu ibadah. Orang menjadi paham atau tidak, itu hadiah dari Allah.
Kita tidak usah marah-marah. Ini tetangga saya ajak ke masjid, dia nggak mau ke masjid, dasar bebal. Shh. Emang saudara bisa ke masjid karena keinginan saudara? Karena pertolongan Allah. Saudara mah inginnya kan nggak ke masjid. Tapi pas di rumah istri ngomong, apa nih suami solehah ya, jadi ke masjid ya. Kita mau di rumah, anak, Abi pengen ke masjid, jadi ikut ke masjid. Allah yang menggerakkan. Ayo luruskan niat rekan-rekan. Semua kewajiban dari Allah itu untuk kita. Jadi harusnya senang aja. Lihat kewajiban, lihat perintah Allah itu seperti nikmat, sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan. Harusnya begitu. Tahajud, Allah suka tahajud tidak? Ini dia, ini sangat disukai Allah. Jadi lihat perintah tahajud itu seperti nikmat yang besar. Allah akan mengampuni, mengabulkan doa. Jadi nggak ada beratnya tahajud itu. Ketika kita tahu tahajud itu sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber jadi jalan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Allah nyuruh berzakat, senang kita tuh zakat. Ini perintah nih, ini berarti Allah memberi jalan saya ke sorga. Begitu hadirin, dan sebaliknya melihat larangan Allah tuh seperti ular berbisa yang mau matuk. Allah nggak suka ini pasti bikin saya celaka nih, ini bikin saya menderita nih, besok lusa saya akan kena nih akibat dari perbuatan ini. Harusnya begitu. Kalau Allah sudah melarang, ini dia sumber penderitaan saya nih. Mau tidak mau, ini akan jadi musibah buat saya nih. Itulah pentingnya kita belajar, tahu, tapi konsekuensinya juga kita harus tahu. Nah caranya adalah Allah tuh ingin kita ke surga dan Allah menurunkan perintahnya. Pada perintah itulah di dunia ada hayatan thayyibah, di alam barzah kita senang, di akhirat kita selamat. Adanya pada perintah-perintah Allah. Makanya lihat perintah Allah itu harusnya gembira, senang. Tapi kenapa ya kok nggak kayak gitu? Karena nafsu sebaliknya. Nafsu itu memang sudah dirancang begitu oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah diilhamkan. Nah pada diri kita itu ada nafsu. Bisu maunya itu ngajaknya sebaliknya dengan yang Allah suka. Plus setan. Setan apa kerjanya? Membisiki. Setan itu membisiki, numpang di nafsu, memperlihatkan indah yang buruk, memperlihatkan menguntungkan yang merugikan, dibalik-balik tuh. Emang begitu? Ya kalau langsung soleh semua ya nggak begitu rame lah ya. Sekali saya ceramah soleh semua, terus besok siapa yang dengerin saya? Rasulullah SAW dakwah 23 tahun. Kalau Allah mau kun fayakun, sedunia Islam itu. Sedunia masuk surga, kalau Allah mau ya udah. Tapi kenapa ya harus berjuang? Ya nggak usah ditanyakan kenapa Allah pakai begini buat ke kita. Udah jalanin aja. Kenapa dong Allah pakai menciptakan saya? Nggak usah nanya, sesuka Allah. Kenapa saya diciptakan jadi orang, nggak jadi kambing? Ngarang ya. Lebih baik bagaimana saya jadi orang yang disukai Allah, mending begitu. Ayo kita mulai sekarang lihat, bahagia ada perintah Allah. Bahagia ada pada keridhaan Allah. Keridhaan Allah ada pada amal-amal yang disukai Allah. Mana yang Allah sukai? Marah-marah atau hilm, menahan amarah? Jawab. Mudah marah atau bisa menahan marah? Mana yang Allah sukai? Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah.
Berarti bahagia ada di mana? Pada marah-marah, menahan amarah. Berarti mulia ada di mana? Pemarah atau menahan amarah? Berarti selamat ada di mana? Sudah, menahan amarah itu jadi obsesi kita. Ingin jadi pribadi yang bisa mengendalikan amarah. Enak bukan? Memaafkan dengan benci. Mana yang disukai Allah? Menjadi pemaaf atau pendendam? Mana yang kira-kira bakal bahagia? Pemaaf. Mana yang orang yang bakal mulia? Pemaaf. Yang bikin selamat mana? Tapi nafsu inginnya apa? Marah-marah, benci, dendam. Silahkan pilih. Silahkan pilih. Mau menderita, mau hina, mau celaka, pilih sendiri. Pasti ada bisikan marah. Lawan. Tidak, saya milih jadi orang menahan amarah. Pasti sebel, saya memilih jadi pemaaf. Itu dia. Seperti inilah hidup. Terus menerus. Diuji dengan buruk dan baik. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Mari kita melihat banyak tabungan, banyak nabung atau banyak sedekah? Saudara berat ini. Auranya nggak kuat. Ya sok atuh nabung ya. Mana yang paling lebih Allah sukai? Kita menahan atau banyak sedekah? Jadi bahagia tuh di mana? Dinahan atau memberi? Mulia di mana? Pelit atau dermawan? Selamat itu pada pelit atau dermawan? Jadi kalau kita mendengar perintah sedekah, itu langsung kebayang kita bakal bahagia. Cuma ya itu dia, si setan membisiki fakir, takut miskin, dan mengajak berbuat jahat, yaitu pelit. Tinggal saudara mau pilih yang mana aja. Surat Al-Baqarah berapa tuh? Yang setan yaitu fakir tuh. Setan mengajak kepada kefakiran dan perbuatan buruk, sedangkan Allah menjanjikan. Ada yang hafal? Al-Baqarah. Doakan saya supaya bisa hafal seperti Ustadz Adi Hidayat, enak betul tuh. Di atas saya ngapalin tempatnya, lupa isinya, ya enggak? Ketemu? Ada tuh. Kan? 268. Bisa dibacakan supaya tahu saja bagaimana. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Jadi cuman bisikan aja. Bahannya nafsu pengen pelit, dibisiki oleh setan supaya pelit dan nyuruh kita pelit. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan
magfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Tinggal milih sajalah. Tadi sudah diberitahukan bahwa tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat, jadi ahli surga selain Allah, dan pintunya adalah perintah-perintah Allah. Tapi kita diberikan nafsu yang maunya melawan perintah Allah, dan ada setan yang bagian ngebisikin terus. Keputusannya ada pada saudara. Nah, yang bertakwa itu yang berhasil mengalahkan bisikan dan berhasil mengendalikan nafsunya. Mau tahu ciri nafsu apa? Nafsu itu tidak suka, seperti tahajud. Nafsu maunya kita tidur atau tahajud. Nah, dah jelas. Nanti nih bakal ada kotak infak lewat. Itu bisikannya ada tuh. Allah ya gede teh, mangke kumaha makan. Kamari geus sakieu engke balik kumaha ya. Ribut we sendiri ya. Akhirnya lewat kotak infak. Nanti ajalah di sana tuh katanya supaya ikhlas gitu. Pas sampai di kotak yang sana, oh kedorong, nggak jadi, besok gitu terus lunas. Selalu ada bisikan yang membuat kita lebih mengikuti nafsu. Lawan. Ini seninya hidup, memang begini saja. Hari-hari kita tuh hari-hari perjuangan, bermujahadah. Begitu memang. Dan nanti yang bisa mengubah kita adalah Allah. Allah melihat perjuangan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang all out bermujahadah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Makanya kalau ingin berubah harus punya doa dulu yang kuat. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadaku akhlak yang baik illa anta, selain Engkau. Washrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, palingkan dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak buruk selain Engkau. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berilah kepadaku, anugerahkan kepadaku jiwa yang takwa dan sucikan jiwa ini. Allahumma atin nafsi taqwa wa zakkiha anta, engkau khairu man zakkaha, sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Jadi kita bisa berubah, itu diubah oleh Allah. Doa yang banyak, mujahadah mengalahkan nafsu. Caranya lihatlah perintah Allah tuh, ini dia, ini dia. Jaga wudhu, ini dia, ini dia. Pasti malas berwudhu, benar? Ini dia, jaga wudhu. Jangan banyak bicara. Faliyakul khairon auliyasmut. Mulut pasti mau celetak-celetuk. Mulut mau berkomentar. Mulut mau segala diceritakan. Mulut mau segala ditanyakan. Mulut mau bunyi aja. Tapi dengan iman tidak. Allah hanya mengizinkan dua hal. Berkata baik atau diam. Yang bahagia yang mana? Yang banyak omong, banyak celetak-celetuk, banyak komentar, banyak bicara, atau yang bicara baik atau diam? Pasti yang memilih yang kedua, yang bahagia. Kenapa? Karena itu yang Allah sukai. Jadi ibu-ibu, ini ada tamu ibu-ibu ya. Hati-hati kalau ngobrol. Nanti pas ibu ngobrol, orang-orang jadi tahu, oh si ibu ini pasti nggak bahagia hidupnya. Iya. Karena orang yang bahagia itu yang melakukan yang Allah sukai. Allah tidak memberikan bahagia pada perbuatan tidak baik. Tukang rumpi, tukang gibah,
tukang ngobrolin orang, nggak ada cerita dia bahagia. Wajahnya aja nggak enak dilihat, sebel banget ya. Amit-amit. Nggak ada orang ngomong kejelekan orang dengan senyum. Amit-amit ya. Dia itu nyebelin, nggak nyambung. Ototnya oleh Allah diatur. Orang yang cakep aja ngomong jelek, jadi jelek. Sudah, jangan dilanjutkan. Jadi ibu, saya ini bahagia, nggak seperti orang itu tuh, pasti nggak bahagia ya nggak? Orang bahagia nggak usah ceritakan bahagia. Orang bahagia itu kan memancar. Wajahnya, tutur katanya, gerak-geriknya memancar itu. Dan kita ketemunya juga ikut bahagia. Saya bahagia. Tahu nggak saya lagi bahagia? Gak tahu. Demikian. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Oh, punten. Di absen dulu. BKMM Kabupaten Sukabumi. Mana ibu-ibu dari Sukabumi? Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang, Bu. Dari Kampung Quran Pasawaran. Tidak apa-apa. Kalau ibu bahagia dengan menggetar-getarkan tangan begitu ya. Hei, saya baru tahu ada salam. Oh, kelihatan di sana ya. 40 Lampung, Masya Allah. The Moms. Ibu the mom? Oh, Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Yang penting ibu bahagia ya. The Moms. Hampir aja saya bicara, udah makan obot. Itu mah demam. Astagfirullah, sia-sia. Saya sudah nahan dari tadi. Gak kuat. Gagal. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, pas the mom ya. Kalau pakai huruf A kurang pas ya. SMP Islam Ihsanul Fikri Magelang. Ini banyak nih, 256. Di mana yang lain? Di bawah? Di atas? Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, ada lagi. Mitra Pengelola Zakat Al-Hikmah Tasikmalaya. Alhamdulillah. Mitra Pengelola Zakat Peduli Nusantara Tasikmalaya. Beda lagi. Alhamdulillah. Mitra Pengelola Zakat Salsabila Al-Hisen Panumbangan. Alhamdulillah. Mitra DT Peduli. Alhamdulillah. Dikasih tanda ini tuh ya, dinomerin ya. Dikira sama aja semuanya, karena yang ngacungnya ibu lagi. Ada pertanyaan silakan. The Moms. Saya menahan diri. Silakan. Pakai mikrofon. Terima kasih. Boleh saya tanya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari komunitas The Mom dari Kota Bogor. Boleh saya tanya kenapa The Moms begitu? Sebetulnya ini komunitas angklung, angklung mama. Oh. Angklung mama kita namakan The Mom. Gitu. The Moms. Mama maksudnya. Oh. Biar keren dikit Ya karena kalau mam kan jadi The Mom ya. Baik. Ya, saya mau bertanya, mungkin pertanyaan saya ini sedikit di luar yang telah sampaikan tadi ya. Tetapi ini menjadi perhatian saya, sangat menjadi perhatian saya. Kenapa? Setiap saya membuka TikTok, itu video pendek terkait pemimpin takwa itu, ada terus tuh setiap saya buka TikTok. Ada terus.
Ada terus, sampai saya pun bikin status di TikTok saya, video AA yang viral itu, FYP itu. Milih pemimpin takwa. Pertanyaan saya. Ini ibu bicara apa? TikTok. Pertanyaan saya ingin, karena kan itu kan terpotong-potong, saya ingin AA menjelaskan pemimpin yang bertakwa itu seperti apa. Bertakwa. Ya kan video AA, aduh AA pura-pura nggak tahu udah viral AA, udah viral. Ya, jadi maksudnya AA mungkin karena ya di sana kan dipotong ya, jadi tidak dijelaskan, hanya pilihlah pemimpin yang bertakwa. Ya buat orang cerdas sudah paham pemimpin bertakwa. Maksud saya AA bisa menjelaskan di sini lebih dalam lagi kriteria pemimpin bertakwa. Baik. Terima kasih AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke dalam jebakan ini, jebakan the moms. Untuk Pilpres tahun ini sudah disampaikan dari awal bahwa saya tidak akan menyebut nama, begitu. Jadi memilih kriteria. Ini bangsa yang besar, 280 juta orang. Mengurus negeri sebesar ini akan jauh lebih efektif kalau pemimpinnya ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Nah kalau di Al-Quran yang dibimbing oleh Allah itu orang yang bertakwa. Dalilnya surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah memberi jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau pemimpinnya bertakwa, Allah akan membimbing pikirannya, mengatur supaya bisa memimpin dengan baik, sebagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu yang bertakwa. Nah, apa ciri orang bertakwa? Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Jadi ke Allahnya tuh yakin. Kalau pemimpin kurang yakin ke Allah, dia akan mengabdi kepada selain Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Cari pemimpin yang sholatnya paling bagus. Kalau ada pemimpin yang tidak sholat, ke Allah saja sudah mengkhianati. Bagaimana kita rakyat nggak dikhianati? Ke penciptanya saja dia tidak peduli. Bagaimana peduli kepada kita? Cari pemimpin yang sholatnya bukan hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Cirinya apa? 6 cirinya yang sholatnya jelek tuh. Berat. Ini bukan takwa nih. Kalau sholatnya udah berat, malas, kemudian ria, sholatnya buat dinilai orang. Yang ketiga, suka dilambat-lambatkan. Dia sholat tapi gak bagus lah. 4, cepat cirinya tuh. Orang yang sholatnya jelek tuh ya, cepat sekali kalau sholat itu. Yang lain-lain dia menikmati, kecuali sholat. Yang kelima, zikirnya sedikit ingat Allahnya. Sholatnya tuh gak ingat ke Allah. Dan yang keenam, malas jamaah. Ini tambahan saja. Apalagi selanjutnya, dia menginfakkan hartanya. Jadi dia lebih suka berinfak dengan ikhlas, tidak cinta dunia. Dalam ayat yang lain, wabil akhirati hum yuqinun, yakin akan ada akhirat, yakin akan dituntut pertanggungjawaban memimpin ini di akhirat. Jadi bukan gaya jadi pemimpin tuh, berat, ujiannya berat. Hanya bagi orang-orang yang takwa, yang sadar bahwa kepemimpinan ini amanah yang berat, bukan keren. Jadi presiden itu tidak keren kecuali presiden yang bertakwa. Ciri lainnya di dalam surat
Ali Imran 134, 135, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit, enggak ada megang ke dunia, tidak kagum kepada duniawi dan tidak lengket dunia di hatinya. Lalu wal kadhiminal ghaidha, ciri ahli takwa menahan amarah. Jadi orang-orang yang marah ini masih jauh dari ketakwaan, jauh dari ketenangan, jauh dari pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang yang suka marah-marah melulu, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ini bekal jauh dari pertolongan Allah. Kecenderungannya zolim. Pemarah itu zolim kecenderungannya. Bukan tidak ada marah, tapi kalau pemarah itu tidak jadi solusi. Pemarah itu bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Wal afina 'anin nas, memaafkan. Pemimpin bertakwa itu tidak menyimpan dendam, benci, tidak. Maaf kepada orang-orang itu, pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu pikiran itu baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, dan baiknya itu karena cari keridhaan Allah. Bukan acting, bukan agar diakui orang, bukan agar dipilih, bukan agar jadi sesuatu, baik-baik aja. Dan di antara ayat lainnya tahajud. Ciri ahli takwa itu sedikit tidurnya, dan di penghujung malam itu banyak tobatnya, minta ampun ke Allah. Segitu aja. Saya jadi ingat ke diri saya sendiri, jadi nggak bertakwa diri saya. Gitu Bu, puas Ibu? Saya berpihaknya hanya kepada yang ditulis di Quran saja. Perkara siapa nanti yang kepilih terserah Allah. Allah yang menentukan sebagai ujian. Jadi presiden itu bukan sebagai kesuksesan Bu, sebagai ujian yang sangat berat. Bayangkan 5 tahun memimpin 280 juta, di akhirat dituntut nanti. Enggak ada yang lepas, tidak ada yang lepas. Makanya saran saya, jangan mau jadi presiden kalau nggak ada yang mencalonkan. Siapa yang nyalonin kita ya? Kita dicalonkan juga nggak ada yang milih. Kata istrinya, mana jadi presiden? Orang kita urus. Udah ya Bu, jangan mepet-mepet ke arah sana ya. Puas Ibu? Itu baru sebagian, tapi udah puas, sudah segitu aja. Enak kalau punya pemimpin bertakwa seperti Rasulullah, para sahabat, ajeg Bu. Tidak riweuh dengan jabatannya. Sibuknya adalah mempertanggungjawabkan jabatannya di hadapan Allah. Pasti baik orangnya. Nyaman. Orang yang bertakwa tuh dirinya nyaman Bu. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada takut dengan urusan dunia dan tidak sedih. Ajeg, mantap. Dan nyamannya itu terasa oleh orang-orang yang di sekitarnya. Beda dengan yang emosional, susah. Dia tidak nyaman dengan dirinya. Akibatnya raut mukanya, tutur katanya, sikapnya tidak bikin orang nyaman. Kecuali yang segrup nyaman, yang tidak nyaman together ya. Terima kasih. Itu direkam Bu, mau diviralkan lagi. Saya emang nggak kepikir viral. Nah, nggak ada mikir viralan. Yang dipikir mah bicara yang benar aja sebisa mungkin. Tapi kalau takdirnya viral, saya juga benar kata Ibu, pura-pura nggak tahu, saya juga tahu. Karena pada balik ke sini dipenggal jadi cuma setengah menitan ya, semenit kurang. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Terakhir,
Ya, Lampung silakan. Ada mikrofonnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Jamaah Kampung Quran Al-Fusa, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tapi pun ini ciri khas sapaan dari Lampung. Saya jawab apa, Bu? Ya pun. Ya ampun. Nah. Bagus ya. Bahasa Lampung itu. Ya, Bu. Ya. Ada 2 pertanyaan dari kami mewakili jamaah. Yang pertama, tadi kan sempat sampaikan kita tidak boleh kagum selain kagum kepada Allah. Kita tidak boleh kagum kepada makhluk ciptaan Allah. Oh, saya perbaiki dulu ya. Dulu. Karena itu tidak saya katakan, Bu. Jangan mengagung-agungkan duniawi ini. Oh iya. Ya. Tapi kami jamaah dari Lampung ini dari tadi terkagum-kagum dengan AA. Salah. Soalnya lihat di YouTube, di TV dengan aslinya luar biasa. Ujian. Ini ujian. Alhamdulillah. Curhat, tadi teman-teman bilang terkesima kagum dengan AA. Jujur AA. Ujian, ini Ya. ujian. Ya, ujian. Ya, Bu. Alhamdulillah. Beda sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, Bu, pertanyaannya apa? Bu? Yang kedua, bagaimana cara mengelola hati ketika kita disuuzonin, terlebih oleh orang yang terdekat kita. Hanya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diburuk sangkai oleh orang yang terdekat. Ini ujian. Sama dengan yang tadi. Hanya bedanya yang tadi itu disukai nafsu. Kalau diburuk sangkai tidak disukai nafsu, ya kan? Sebetulnya lebih berat dipuji atau diburuk sangkai? Lebih berat dipuji, Bu. Mending di mana? Mending dipuji, mending diburuk sangkai? Tetap ya mending dipuji. Nafsu sukanya dipuji. Gini, Bu, kalau ibu terjadi diburuk sangkai oleh siapapun, apalagi oleh orang yang terdekat, ibu harus tahu ini adalah terjadi dengan izin Allah. Ini ujiannya. Tinggal evaluasi diri. Kita sesuai tidak dengan yang diburuk sangkai. Kalau tidak, ya tinggal jelaskan baik-baik. Tapi tetap itu tidak percaya, gak apa-apa. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Tenang saja, Allah tahu kita tidak seperti yang diprasangkakan. Tenang saja. Ya Allah, Engkau tahu saya tidak seperti yang diprasangkakan. Ini ujian darimu. Sabar. Sabar. Jangan marah-marah. Jangan habis-habisan menjelaskan. Karena kalau orang tidak percaya ya susah. Tidak percaya, gak apa-apa. Lempeng saja. Jadi orang yang disukai Allah. Karena yang bisa menjelaskannya adalah Allah. Gitu, Bu. Amalan apa yang paling penting? Tobat. Kok saya yang diburuk sangkai, saya yang tobat? Karena terjadinya ujian itu pasti diundang oleh dosa. Tapi saya nggak melakukan dosa itu. Tapi dosa yang lain dilakukan. Nyakitin orang lain, tetangga, anak, pembantu, tukang sayur, kucing. Banyak yang tersakiti oleh kita. Dan itu semua ada catatannya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Memang kita tidak melakukan yang disangkakan, tapi kita melakukan dosa-dosa yang lain yang Allah tahu.
Nah ini itu ujiannya, penggugur dosanya. Tapi hati saya sakit, saya dihina, udahlah istighfar saja. Istighfarnya pelan. Karena istighfar keras itu nggak asli. Astagfirullahaladzim, kurang gimana saya? Kurang ajar. Ya. Tobat aja Bu, tenang aja. Ada waktunya nanti Allah menjelaskan dengan caranya. Baik atau tidak, pasti baik. Kalau kita menyikapinya dengan baik. Sing ridho ketika episode nggak enak itu tiba, ya. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Saya mohon ampun, ujian ini pasti diundang oleh dosa-dosa saya yang sangat banyak. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semuanya, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, dengan rahmat-Mu tolonglah saya. Perbaiki urusan saya seluruhnya dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Serahkan. Udah seminggu tetap aja nggak apa-apa, terus aja lagi digugurkan dosanya. Istighfar aja yang banyak. Nanti ada waktunya kok Bu. Enak kan? Kalau mengandalkan Allah enak. Saya sudah menjelaskan, saya sudah sumpah, tapi saya tidak dipercaya. Ya memang begitu ujiannya. Gak bisa kita maksa orang percaya ke kita Bu. Yang bisa membulak-balik hati hanya Allah. Semuanya nganggap begini. Artinya setuju. Ada 2 ya nanya? Ada 2, ada 3? Terakhir. Yang sini ya. Ada yang maksa enggak? Ya. Boleh dipinjamkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pak Kiai dari Darul Kolbiah. Mau nanya tentang amalan yang mendatangkan pertolongan Allah ketika kita ditimpa sakit setelah taubat. Amalan doa seperti doa Nabi Ayub ya. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi apa? Ada lagi nggak amalan doa? Amalan doa, Iya. coba cari di buku doa ya. Artinya saya belum hafal. Saya menderita sakit skizofrenia Pak Kiai. Apa skizofrenia? Sakit penyakit kejiwaan. Semuanya terjadi izin Allah dan mudah bagi Allah menyembuhkannya. Amalannya. Oleh Allah ditakdirkan di sini juga Allah yang menakdirkan. Ya kan? Senang di sini? Senang alhamdulillah. Lebih nyaman, lebih tenang. Tenang. Istighfar yang banyak. Tahu istighfarnya? Astagfirullahaladzim. Apa aja yang harus diistighfarin? Astagfirullah ya Allah, sholat saya tidak pernah khusyuk. Astagfirullah, saya kebanyakan ngomong. Astagfirullah, saya banyak lupa kepadamu. Astagfirullah, amal saya nggak ada yang ikhlas ya Allah. Astagfirullah, mata saya tidak terjaga. Astagfirullah, tadi ada orang minta tolong saya cuekin. Astagfirullah, kalau dibuka itu ketemu tuh istighfar. Jadi istighfarnya itu jangan hanya astagfirullah, astagfirullah. Itu sudah bagus. Tapi yang lebih bagus ada pengakuannya. Apa yang dimintakan ampun. Kalau orang rajin istighfar akan datang pertolongan Allah deh. Hatinya akan ditenangkan. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, hatinya nih galau-galau itu ya. Nanti oleh Allah dibikin tenang. Yang kedua, wa min kulli daikin makhrajan, ada jalan keluarnya. Kalau harus ketemu obat, obatnya apa? Kalau harus ketemu ahlinya siapa? Nanti ketemu deh, ada jalannya. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Tapi yang jelas ada ke sini, ada duduk di sini juga Allah yang ngatur. Enggak ada yang ngatur kebaikan selain Allah. Senang di sini? Apa yang dirasakan selama di sini? Ya banyak hikmahnya Pak Kiai. Apa saja itu? Seperti ya jadi tahulah
lebih dekat dengan Allah gitu. Enak kan? Alhamdulillah. Enak, tidak ada yang lebih. Nama yang paling membahagiakan disebut itu nama Allah. Pikiran yang paling membuat tenang itu memikirkan keagungan Allah, karunia Allah, ampunan Allah. Kehidupan yang paling enak itu adalah minta ke Allah. Pokoknya apapun yang ke Allah itu mesti bikin bahagia. Kenapa? Karena Allah yang bikin bahagia. Kebanyakan ingat selain Allah tuh penyakit. Dan obatnya zikrullah. Apa enggak boleh mikir? Boleh. Tapi tiap mikir harus nyambung ke Allah. Duh gimana ya kalau nanti saya sudah tua? Ya tua dong. Rezeki saya gimana? Ada Allah. Kalau saya meninggal nanti anak saya gimana? Ada Allah. Suami saya pergi kemana saya nggak tahu? Ada Allah. Gimana saudara kita di Palestina? Ada Allah. Jangan pernah lupakan itu. Kita sering lupa ada Allah, ya kan? Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu yang baik. Udah selesai kah? Semua udah keabsen kan? Selamat jalan, kalau pulang jangan kebanyakan ngobrol yang tidak manfaat. Nanti ketahuan ibu penderita ya. Ngobrolnya milih yang baik saja. Kalau nanti pilpres tenang saja. Karena capresnya kan bukan suami ibu, biasa aja lah ya. Lalu saya takut viral lagi nih. Curiga nih, yang motong ya. Siapa yang motong? Saya jadi sangat hati-hati. Saya lihat pimpinan salah satu pondok pesantren yang besar. Ini pasti dipotong nih, curiga ya, tapi nggak apa-apalah. Saya dengar beliau juga termasuk yang tidak berpihak. Dan apa yang dikatakan beliau benar. Nanti itu ada 3 pasang kontestan, 3 pasang calon presiden, dan hanya boleh milih 1. Karena kalau lebih dari itu tidak sah, ya. Iya kan? Ini beneran. Tanyakan ke Bawaslu, ya, hanya boleh milih 1. Karena kalau milih lebih dari 1 tidak sah, ya kan? Iya kan? Saya hanya mengingatkan aja supaya sah. Curiga ya bakal dipotong ya. Hadirin sekalian, istiqoroh, kemudian lakukan yang terbaik dan doa yang terbaik ya. Karena apapun yang terjadi hanya Allah nanti yang menentukan. Dan kalaupun nanti yang terpilih bukan pilihan kita, tetap doakan yang terbaik. Jangan ada kebencian, kedendaman. Siapa tahu doa kita yang bisa membantu presidennya akan datang jadi lebih baik. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha mendengar, ampuni sekiranya Engkau dapatin niat yang salah, ilmu yang tidak manfaat, perkataan yang tidak baik. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi. Berikan kami kemampuan memahami kebenaran-Mu ya Allah. Bukakan hati kami agar kami bisa mengenal-Mu. Jadikan kami ahlul yakin padamu ya Allah. Tidak ada yang bisa membuat hati ini beriman teguh, yakin, kecuali hanya Engkau. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan shadiqan, wa qalban khasyian, wa lisanan zakiran. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk padamu,
lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang selalu ingat padamu, yang tidak lupa kepadamu dimanapun, kapanpun. Jadikan hati ini selalu terpaut padamu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun selain hanya berharap darimu. Cabut rasa gentar dan takut. Selain takut jauh darimu, takut engkau murka. Hujamkan pada diri kami rasa cinta ya Allah, cinta padamu. Gelorakan di hati ini rasa rindu yang selalu menggebu. Rindu kepadamu ya Allah. Jangan biarkan dunia ini membuat kami betah. Jangan biarkan kami tertipu, terperdaya, silau oleh duniawi ini. Jadikan hari-hari yang tersisa, hari-hari yang penuh penantian, bisa berjumpa denganmu. Bimbing agar kami bisa melakukan amal-amal yang Kau ridhoi. Terima amal kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami. Ampuni dosa guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami. Ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah khilaf menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, bukakan hati kami agar mencintai Al-Quranmu ya Allah. Selalu dekatkan diri kami dengan Al-Quranmu. Mudahkan kami memahami Al-Quranmu. Mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan ketenangan bagi hati yang masih selalu gelisah. Berikan kecukupan yang kekurangan dan yang dililit hutang. Berikan kesembuhan ya Syafi, hamba-Mu yang Kau uji dengan sakit lahir wal batin. Berikan kemudahan untuk hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, lindungi saudara kami di Palestina ya Karim. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah ya Allah, Engkau lah yang menyaksikan, menguasai segala-galanya. Engkau pelindung yang maha kokoh. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Sempurnakan keyakinannya, gelorakan perjuangannya. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi ahli surgamu. Jadikan setiap yang terluka Engkau gantikan dengan pahala melimpah ruah. Hibur hati-hati yang sedang duka ya Allah. Cukupi dari segala kekurangannya ya Allah. Dan menangkan atas kaum zalimin. Hanya Engkau yang kuasa atas segalanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bangsa ini adalah ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Karuniakan kepada kami pemimpin yang takut padamu ya Allah. Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan pemimpin yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruhnya ya.